Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Oke Sapa. Obrolan kesehatan Sabtu pagi kali ini kita akan membawakan tema mengenai glaukoma. Bersama saya, Dr. Karisma Gina Edita, spesialis mata, dan Dr. Ahmad Sobari, spesialis mata. Seperti kita ketahui bersama bahwa glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia. Kebutaan disebabkan oleh glaukoma adalah jenis kebutaan yang tidak dapat disembuhkan kembali. Saat ini, angka kebutaan karena glaukoma mencapai 77 juta jiwa. Dan diperkirakan pada tahun 2040, angka ini akan mencapai 111,8 juta jiwa. Baik, kita langsung mulai obrolannya bersama Dr. Ahmad Sobari, spesialis mata. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat dok? Alhamdulillah sehat. Dok, gimana nih angka glaukoma kebutaannya semakin hari semakin meningkat? Sebenarnya glaukoma itu sendiri apa dok? Jadi glaukoma itu adalah suatu keadaan neuropati optik yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan di dalam bola mata sebagai faktor risikonya. Perlu kita ketahui bahwa dalam keadaan normal, ya, cairan bola mata itu akan diproduksi dan dikeluarkan secara teratur setiap hari. Nah, pada glaukoma itu akan terjadi gangguan sirkulasi dari cairan di dalam bola mata itu sendiri, sehingga akan mempengaruhi pengeluaran atau sirkulasi daripada cairan bola mata itu, yang menyebabkan terjadinya penekanan terhadap saraf mata yang lambat laun akan menimbulkan kebutaan. Baik dok, jadi tekanan bola mata yang dianggap normal itu sebenarnya range-nya berapa dok? Yang dianggap normal itu range-nya antara 17 mm Hg sampai 21 mm Hg. Kalau di atas itu sudah dikatakan suatu peningkatan tekanan bola mata. Di mana tekanan intraokular yang meningkat itu nanti dia akan menyebabkan saraf matanya menjadi bermasalah ya dok, sehingga pasiennya juga akan menyebabkan gangguan-gangguan tersendiri. Ya. Nah dok, untuk awareness pasiennya, sebenarnya apa sih tandanya dari glaukoma itu? Nah, glaukoma itu secara anatomi itu kita dapat dibagi menjadi dua, ya, yang sudut tertutup dan sudut terbuka. Nah, disinilah kebanyakan orang akan datang berobat biasanya sudah terlambat, terutama pada keadaan glaukoma yang sudut terbuka. Kenapa? Karena pada glaukoma sudut terbuka biasanya tanpa gejala, sehingga lambat laun akan mempengaruhi saraf mata, ya. Tekanan yang tidak kita ketahui, dia akan menekan terus saraf mata sehingga akan menjadi buta. Nah, inilah yang kita kenal sebagai glaukoma. Kenapa disebut sebagai pencuri penglihatan? Yang kedua, itu sudut tertutup. Itu secara anatomi. Kalau sudut tertutup biasanya orang datang berobat ke rumah sakit atau ke tempat praktek dengan disertai keluhan seperti cekot-cekot, matanya merah, matanya kabur. Tuh, kira-kira. Jadi sebetulnya glaukoma itu memang bisa kita waspadai dari awal ya dok ya? Bisa. Kalau misalnya nih pasiennya kan emang kita harusnya untuk kontrol ke mata itu memeriksakan 6 bulan sekali ya dok. Nah, itu kan bisa sekalian sambil screening glaukoma. Kita punya alat apa aja nih dok di RSUD untuk melakukan screening glaukoma? Biasanya pasien-pasien yang kita duga ke arah glaukoma, pada awalnya kita melakukan screening dengan pemeriksaan tekanan intraokuler atau yang kita sebut dengan tonometri.
Kemudian setelah kita ketahui berapa tekanannya, baru kita periksa dengan alat lagi untuk mengetahui apakah itu suatu glaukoma yang terbuka atau sudut yang tertutup. Setelah itu baru kita lakukan suatu manajemen tindakan. Tindakannya mulai dari terapeutik ya dengan obat-obatan, kemudian bisa dengan jalan operatif. Jadi tidak semua glaukoma itu dilakukan tindakan operatif. Saat ini pada keadaan tertentu itu bisa kita lakukan dengan tindakan laser ya. Apa tujuan dengan tindakan laser? Laser itu adalah salah satu untuk memperlancar aliran sirkulasi dari cairan di dalam bola mata. Jadi ibaratnya seperti membuat bypass ya. Itu. Iya dok, selain 6 bulan sekali memang orang-orang harus kita screening ya dok. Ada nggak pada keadaan tertentu nih di luar 6 bulan sekali itu faktor resiko apa yang harus membuat orang itu datang meskipun bukan 6 bulan sekali? Ada faktor komorbid atau apa, keluarga atau bagaimana? Ya, jadi sebelum kita melakukan suatu diagnosis yang benar, kita juga harus mengorek istilahnya ya, apakah ada keluarga yang menderita glaukoma, karena ini bukan suatu penyakit tapi suatu keadaan di mana gejalanya itu biasanya turun-temurun ya. Kemudian komorbid apa, misalnya ada rabun jauh ya, itu juga akan mempengaruhi. Jadi selain rutinitas 6 bulan sekali screening dok, apa ada keadaan-keadaan tertentu yang pada pasien-pasien apa yang dianjurkan untuk datang sebelum 6 bulan sekali itu? Ya, pada screening biasanya kita juga akan menanyakan riwayat keluarga, riwayat keadaan komorbid, kemudian juga riwayat dari rabun ya, bisa rabun jauh, rabun dekat. Karena glaukoma ini merupakan perjalanan penyakit yang cukup lama ya dok, berarti kan kita harus melakukan sesuatu pencegahan supaya dia nggak menyebabkan kebutaan yang tidak bisa kembali itu. Apa dok tipsnya pada penderita yang memang sudah terdiagnosa glaukoma supaya dia tetap bisa survive dengan kondisi penglihatannya seperti itu, tidak memburuk, dan terutama aktivitas hari-harinya tetap bisa normal seperti semula? Ya, jadi kita kembali lagi bahwa orang dengan dugaan glaukoma itu nanti akhirnya itu akan mengalami kebutaan. Yang bagaimana kita lihat pada gambar ini ya. Ini penglihatan orang normal ini bisa penuh segini. Tetapi orang dengan ada gangguan glaukoma, dia penglihatan lambat laun akan mengecil sebelum menjadi kebutaan, dengan kecil lama-lama seperti kita melihat di dalam teropong, jadi bunder kecil. Nah, kalau sudah bunder kecil ini, lah itu sudah kita mengalami kebutaan, ya. Untuk mengantisipasi itu, alangkah baiknya kita selalu kalau sudah diduga sebagai penyandang glaukoma, sebaiknya rajin untuk memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan yang memungkinkan untuk melihat perjalanan daripada glaukoma itu sendiri supaya tidak jatuh pada tahap kebutaan. Baik sahabat Oke Sapa, menarik sekali perbincangan kita hari ini mengenai glaukoma. Jadi ternyata meskipun glaukoma merupakan penyebab kebutaan nomor 2 di dunia, ternyata kebutaan ini dapat kita cegah perkembangan dan perburukannya dengan cara pola hidup sehat dan teratur memeriksakan kesehatan mata. Sekian Oke Sapa hari ini.
saya Dr. Karisma Gina Edita dan Dr. Ahmad Sobari undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Salam Oke Sapa.